Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Abdul Mesir. Di sini saya akan membahas tentang SQL injection. Dan dari SQL injection ini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Pertama yaitu adalah jenis thread, jenis aset yang diserang, metodologi penyerangan, ciri-ciri terserang, upaya pencegahan, dan contoh. Pertama, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas tentang thread terlebih dahulu. Apa itu thread? Dalam keamanan informasi, threat atau ancaman adalah setiap kegiatan yang dapat menimbulkan informasi atau proses ancaman ini dianggap sebagai sesuatu yang negatif apabila mempengaruhi kerahasiaan, confidentiality, integritas atau integrity, dan ketersediaan, availability, dan sebuah sistem atau suatu layanan yang berasal dari tiga hal utama, yaitu satu, ancaman alam, kedua, ancaman manusia, dan ketiga, ancaman lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu SQL injection. SQL injection merupakan teknik eksploitasi dengan cara memodifikasi perintah SQL pada form input aplikasi yang memungkinkan penyerangan untuk dapat mengirimkan sintak ke database aplikasi. SQL injection juga dapat didefinisikan sebagai teknik eksploitasi celah keamanan pada layer database untuk mendapatkan query data pada sebuah aplikasi. SQL injection dapat diterapkan pada banyak aplikasi database yang umum digunakan. Berdasarkan statistika.com, database yang paling banyak digunakan yaitu Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, dan PostgreSQL. Itu adalah merupakan 4 aplikasi database yang paling banyak digunakan oleh khalayak umum, termasuk di Indonesia sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis thread. Pada SQL injection ini sudah jelas termasuk dalam kategori ancaman dari manusia dengan cara threat against the application atau ancaman terhadap aplikasi itu sendiri. Kemudian adalah jenis aset yang diserang. Jenis aset yang diserang adalah data yang diserang melalui software. Maksudnya adalah penyerang akan menyerang software terlebih dahulu untuk mendapatkan data dari aplikasi tersebut. Kemudian metodologi penyerangan. Biasanya peretas akan mencari web atau aplikasi yang belum mengimplementasikan filter terhadap karakter seperti berikut. Dan sehingga peretas dapat menginputkan simbol di from loginnya. Ya, seperti contoh pada gambar ini, apa perbedaannya? Tentu saja jika dilihat sekilas perbedaannya adalah inputan dari di atas dan di bawah. Input di bawah adalah input yang biasa dimasukkan oleh si peretas. Kenapa begitu? Seharusnya input yang dimasukkan seperti di atas, seperti username Srinivas dan password my password ini adalah umum atau username yang seharusnya. Sedangkan peretas biasanya memasukkan seperti di bawah, or 1 sama dengan 1, yang dimana artinya setiap input akan selalu dianggap benar atau true, karena 1 sama dengan 1 alias dari true atau benar. Sedangkan or adalah kondisi di mana ada salah satu atau lebih dari dua atau bahkan lebih input true, maka autentikasi akan dianggap true oleh sistem. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana cara SQL injection ini bekerja. Jika Anda ingin mengetahuinya, saya akan memberikan rekomendasi video tentang ini. Di sini lengkap bagaimana cara kita mempelajari tentang SQL injection itu bekerja. Selanjutnya adalah ciri-ciri terserang. Sebenarnya apa penyebab dari SQL injection ini sendiri atau ciri-ciri kita terserang dengan SQL injection ini? SQL injection umumnya terjadi karena programmer atau pengembang aplikasi tidak menginputkan filter terhadap meta karakter seperti gambar seperti ini yang digunakan dalam sintak SQL pada from input aplikasi.
sehingga penyerang dapat menginputkan meta karakter tersebut menjadi instruksi pada aplikasi untuk mengakses database. Sehingga itu, serangan SQL injection juga dapat terjadi jika personil backend tidak mengimplementasikan atau tidak men-setting web application firewall (WAF) atau Intrusion Prevention System (IPS) pada arsitektur jaringan dengan baik, sehingga database aplikasi dapat diakses langsung dari celah kawanan yang ditemukan. Seperti penjelasan saya sebelumnya mengenai metodologi penyerangannya. Kemudian, apa hasil serangan berdasarkan kerutangan SQL injection? Keberhasilan serangan SQL injection memungkinkan penyerang untuk dapat mengakses seluruh database, tabel, dan query pada aplikasi, di mana yang diketahui database merupakan data pada aplikasi apabila informasi mengenai pengguna, misalkan nama, tanggal lahir, NIP, jabatan, email, nomor telepon, dan lain sebagainya. Diketahui, maka penyerang dapat melakukan serangan lanjutan terhadap aplikasi. Akses dan aksi ilegal terhadap database pada aplikasi juga dapat menimbulkan kebocoran integritas data, data integrity compromise, yaitu adanya perubahan terhadap data, kebocoran ketersediaan data, data availability compromise, yaitu adanya penghapusan terhadap data. Bahkan yang paling ekstrim, penyerangan dapat melakukan pengambilan alih aplikasi. Lalu, bagaimana dengan upaya pencegahan terhadap SQL injection ini? Upaya pencegahannya terdapat beberapa cara untuk mengatasi serangan SQL injection. Antara lain adalah mengimplementasikan filter terhadap meta karakter seperti ini, sehingga dapat mencegah input pada form isian pengguna yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan serangan injection. Sehingga jika kita melakukannya, maka peretas tidak akan bisa menyebutkan seperti pada gambar ini. Peretas hanya bisa menyebutkan seperti gambar ini, sehingga mereka tidak bisa meretas atau masuk pada sistem. Yang kedua adalah memisahkan database username dan password, sehingga dibutuhkan usaha dan percobaan lebih bagi menyerang untuk memahami struktur database aplikasi. Hal ini juga dapat mengantisipasi apabila satu database telah terekspos, maka belum tentu dengan database lainnya. 3. Mengimplementasikan algoritma kriptografi untuk melindungi username dan password pengguna, sehingga dapat mempersulit penyerangan untuk mengetahui value username dan password pengguna pada database yang telah ditemukan. Yang keempat adalah mengimplementasikan WAF atau IPS pada arsitektur jaringan, sehingga dapat mencegah penetrasi penyerang ke dalam database aplikasi. Selanjutnya saya akan memperlihatkan contoh dari serangan SQL injection pada sebuah berita. Ini adalah berita tahun 2018, 14 Maret, yang menginformasikan tentang hacker yang meretas ratusan situs web di 44 negara dengan teknik SQL injection. Ya, mereka ini menekan pemilik untuk memberikan uang tebusan jika ingin mendapatkan akses kembali ke situs web mereka. Intinya, hacker ini telah mengambil alih website mereka dan meminta tebusan terhadap pemiliknya dengan menggunakan SQL injection. Ya, sekian dulu dari saya. Maaf jika banyak kesalahan dalam tutur kata maupun dalam bentuk materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.